Record. Okay, yuk. 1, 2, 3, yuk, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Di sini kami terdiri dari 5 orang, yaitu Muhammad Syawal Hanafi, Verly Amanda, Rahelia Putri Wibowo, Muhammad Lutfi Rais, dan Fajar Ari Nur Fauzan. Next. Apa itu human capital? Human capital secara definisi merupakan segenap pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kreativitas yang diwujudkan dalam kemampuan kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan nilai ekonomi. Human capital pada prinsipnya menjadi bagian dari manajemen sumber daya manusia. Hanya saja, pengelolaan dan pengembangan kemampuan manusia sebagai sumber daya lebih berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung pengembangan organisasi atau perusahaan. Next. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang sumbernya berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Selain itu, ada pendapat lain mengenai definisi sumber daya alam, yaitu semua bahan atau zat seperti mineral, hutan, tanah, dan air yang terdapat di alam dan dapat bermanfaat dan memberikan keuntungan ekonomi bagi manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Rahelia. Oke, di sini topik pertama yang kami bahas adalah pro sumber daya alam. Next. Di dalam pro sumber daya alam ini terdapat beberapa bagian penting, seperti sumber daya alam mutlak diperlakukan untuk menunjang kebutuhan manusia, ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna. Sumber daya air dapat didaya-gunakan untuk menunjang kegiatan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara serasi dan selaras. Fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan hidup. Next. Fungsi sumber daya alam. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara rasional, antara lain sebagai berikut. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan efisien. Misalnya, air, tanah, dan udara menggunakan bahan pengganti. Misalnya, hasil metalurgi atau campuran. Mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien dan serta dapat didaur ulang. Melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfi. Oke, kemudian topik kedua yang kita bahas adalah pro human capital. Next. Dalam pro human capital ini terdiri dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang mampu merubah pola hubungan antara manusia di segala aspek kehidupan bermasyarakat, baik dari aspek sosial, ekonomi, hukum, politik, dan budaya, serta keamanan. Kemudian ada pengetahuan keterampilan. Inovasi dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan. Dan selanjutnya ada konsep human capital dipicu oleh pemanfaatan karyawan sebagai sumber daya manusia secara maksimal. Yang pertama adalah pengetahuan, kedua keahlian, ketiga kreativitas, dan yang keempat keterampilan. Next. Kemudian ada aspek kehidupan masyarakat. Human capital menempatkan sumber daya manusia pada level derajat yang lebih tinggi dari sekadar sumber daya, tetapi aset berharga yang bernilai dan bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan. Sebagai aset berharga, sumber daya manusia bahkan dapat dibandingkan dengan portfolio investasi yang dapat dikembangkan dan dilipat gandakan kinerjanya. Sebab itu, human capital tidak memandang sumber daya manusia
sebagai liabilitas atau biaya yang membebani keuangan dan mengurangi tingkat keuntungan organisasi. Kemudian akan dijelaskan oleh Billy. Selanjutnya itu ada faktor yang menyebabkan human capital lebih diutamakan daripada sumber daya alam. Pertama, itu peningkatan produktivitas yang ditopang oleh berbagai kebutuhan untuk bersaing dalam ekonomi digital dan industri. Yang kedua, itu ada penanaman modal asing langsung. Yang ketiga, itu ada kemampuan negara-negara dalam merancang sebuah teknologi. Keempat, itu ada dari pengertian human capital itu sendiri. Dan yang terakhir, itu lebih majunya berbagai negara yang mengandalkan industri maupun ekonomi human capital daripada negara yang mengandalkan sumber daya alam. Jadi, kesimpulan dapat kita ambil bahwa human capital dan sumber daya alam merupakan elemen yang sangat penting bagi manusia. Dan juga dua elemen ini sama-sama menguntungkan bagi keberlangsungan hidup manusia, dikarenakan dua elemen ini mempunyai kelebihan masing-masing. Dan apabila kedua elemen ini disatukan, dapat membuat laju pertumbuhan ekonomi berkembang pesat. Jadi, sudah seharusnya yang kita sebagai umat manusia dapat menggunakan secara efisien dan bijak tanpa harus merugikan satu sama lain. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah tutur katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.